Bang, mau tanya, kalau udah mualaf, apakah yang udah haram dalam diri pemualaf itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Stitch ya, Bang Faruk Sianevar ya. Sedikit saya memberi tanggapan ya, mendukung apa yang dikatakan atau yang dijelaskan Bang Faruk berkenaan dengan ada pertanyaan di kolom komentar Bang Faruk ya, lebih kurang begitu. Apakah kalau jadi mualaf yang haram dosa-dosa di masa lalu akan diampuni? Faruk menjelaskan insya Allah berdasarkan surat Al-Anfal ayat 38 sebagaimana beliau jelaskan ya. Kita perlu saling mengingatkan, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kata Allah kalian dalam kebaikan dan takwa. Nah, dalam hal ini kita bahu-membahu. Bang Faruk menjelaskan sedemikian rupa singkat ditambah dengan pengalaman pribadinya ketika beliau sakit, eh, yang tujuannya tiada lain kecuali memberi motivasi ya. Untuk itu kita saling bahu-membahu dalam kebaikan dan takwa. Dalam kebaikan maksudnya kalau kita mengajak orang baik itu adalah kebaikan. Mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Kenapa kita katakan kebaikan? Karena agama Islam adalah agama keselamatan. Agama yang menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah menurunkan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar yang diunggulkan terhadap semua agama, yang merintangi, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semua mereka mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang akan selamat dan akan tidak selamat, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini diantaranya kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Quran dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita kembali lagi, Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Nah, barang siapa tidak memeluk agama Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairul islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin." Menyesal, rugi di akhirat karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima bagaimana? Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan, kabar gembira, tidak semerta-merta langsung menghukum, menghakimi, memberi azab kepada hambanya, tetapi melalui peringatan dulu, penjelasan dulu, melalui nabi-nabi atau rasul Allah yang diutus untuk setiap umat. Sebagaimana Allah juga berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Bukankah aku, kata Allah,
mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyeru menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan melarang sesembahan selain Allah. Kenapa Allah SWT melarang? Nabi Ibrahim menentang bapaknya yang menyembah berhala, bisnis berhala, buat patung, sembah patung, bertentangan, berdebat, sampai diusir, sampai mau dibakar Nabi Ibrahim oleh pengikut ayahnya. Untuk apa dia tadi diutus? Menyeru menyembah Allah. Nabi Musa alaihissalam menyeru menyembah Allah melalui Taurat. Injil Nabi Isa alaihissalam menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Al-Masih. Ya. Innahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya haram surga bagi orang-orang yang menyembah selain Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Bukan main itu. Dalam ayat lain, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, kata Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan apa yang kalian sembah selama ini menjadi umpan jahanam. Kamu dan sesembahanmu yang menyebabkan kamu menjadi kafir masuk ke dalamnya. Ini ancaman dari Allah SWT. Nah, pertanyaannya yang dilontarkan kepada Bang Farouk, apakah kalau sudah menjadi mu'alaf akan diampuni? Insya Allah. Jawaban Bang Farouk sebagaimana di dalam surah Al-Anfal ayat 38. Di dalam ayat lain banyak sekali. Ya, untuk itu Nabi Muhammad diperintahkan Allah SWT untuk mengikuti dia, ajarannya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah, jika memang kalian mencintai Allah, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan semesta alam, ikutilah aku. Ikutilah ajaranku. Ikutilah sabdaku. Niscaya Allah akan mengampuni, menyayangimu, mengasihimu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ancaman Allah tiada lain kecuali neraka jahanam. Karena sesungguhnya innallaha yaghfiru ayyushraka bih. Dosa syirik sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Kecuali seperti tadi, kalaulah ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, taat kepada Allah dan Rasulullah, atiullaha wa atiur Rasulullah la'allakum turhamun. Rahmat Allah, kebaikan dan pahala surga, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wallahu ghafurur rahim. Ajab, murka, kebencian Allah tidak akan kita dapatkan apabila bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kebaikan atau amal soleh, maka semua kejahatan di masa lalu diganti dengan pahala kebaikan. Luar biasa. Semuanya diampuni mulai dari nol. Sama dengan kita ngisi BBM mulai dari nol, Bang, ya, kata yang menjualnya. Karena apa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ampunan Allah luas sebagai tanda kasih cinta Allah kepada hambanya. Jadi itu, ya. Makasih Bang Farouk, ya. Saya mengikuti Bang Farouk. Kapan ada nampak terlintas, saya berhenti, pasti saya dengarkan. Saya senang sekali, ya, mendengarkan Bang Farouk memberikan